Kolose pasal 1. Dari Paul, yang diangkat menjadi Rasul Isa Almasih karena kehendak Allah, dan dari saudara kita Timotius, kepada semua orang saleh di Kolose, yaitu saudara-saudara yang beriman kepada Isa Almasih. Anugerah dan sejahtera dari Allah, Sang Bapa kita, menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Sang Bapa dari junjungan kita Isa Almasih, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kami mendengar perihal imanmu dalam Isa Almasih dan kasihmu kepada semua orang saleh, sebab kamu mengharapkan apa yang tersimpan bagimu di surga. Hal itu telah kamu dengar dahulu dalam pengajaran tentang kebenaran, yaitu Injil, yang sudah disampaikan kepadamu. Injil itu tersebar di seluruh dunia dan terus-menerus mendatangkan berkah, sama seperti yang terjadi di antaramu sejak kamu mendengar dan mengerti tentang anugerah Allah dengan segala kebenarannya. Hal itu diajarkan kepadamu oleh Epafras, teman yang sama-sama mengabdi dengan kami dan yang kami kasihi. Ia adalah abdi Almasih yang setia dan yang mengabdi demi kamu. Dialah yang menjelaskan kepada kami tentang kasih-Mu yang bersumber dari Ruh. Oleh karena itu, sejak kami mendengar tentang hal itu, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta kepada Allah supaya kamu dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendak-Nya dalam segala hikmah dan pengertian rohani. Dengan demikian, hidupmu akan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kamu pun menyenangkan hati-Nya dalam segala hal, berhasil dalam setiap pekerjaan yang baik, serta bertambah-tambah dalam mengenal Allah, dikuatkan dengan seluruh kekuatan sesuai dengan kuasa-Nya yang sangat mulia, sehingga kamu sabar serta tahan menderita, dan akhirnya dengan hati yang gembira dapat mengucap syukur kepada Sang Bapa kita, yaitu Allah. Dialah yang membuat kamu pantas memperoleh bagian yang disediakan bagi orang-orang saleh di dalam kerajaan terang. Dia jugalah yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Sang Anak yang dikasihinya. Melalui Sang Anak itulah Ia menebus kita, mengampuni dosa-dosa kita. Almasih adalah wujud nyata dari Allah yang tidak dapat dilihat. Dialah yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Melalui Dia, Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk semua ruh yang berkuasa dan yang memerintah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan karena Dia. Dia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan di dalam Dia segala sesuatu berada pada tempatnya masing-masing. Dia menjadi kepala atas jemaah, yaitu tubuhnya. Dialah yang awal dan yang pertama bangkit untuk selama-lamanya dari antara orang mati, sehingga Ia menjadi yang terutama dari segala sesuatu. Semua itu demikian adanya, karena Allah menghendaki agar segala keilahiannya yang sempurna terhimpun di dalam Sang Anak yang datang daripadanya, dan supaya melalui Dia segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di surga, berdamai kembali dengan dirinya. Perdamaian itu diadakan oleh Allah melalui pencurahan darah Sang Anak yang datang daripadanya di kayu salib. Kamu juga dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiranmu. Hal itu nyata dari perbuatanmu yang zalim. Akan tetapi, sekarang Allah mendamaikan kamu dengan dirinya melalui kematian tubuh jasmani Sang Anak yang datang daripadanya, supaya dengan demikian Ia dapat menempatkan kamu di hadapan dirinya sebagai orang-orang yang suci, tidak bercela dan tidak bersalah. Hal itu hanya dapat terjadi jika kamu tetap beriman
dan teguh berdiri pada Injil, serta tidak bergeser dari pengharapan yang terkandung di dalam Injil, yaitu Injil yang telah kamu dengar dan yang dikabarkan di mana-mana di antara semua makhluk di kolong langit. Untuk memberitakan Injil itulah aku, Paul, telah dijadikan seorang abdi umat. Sekarang aku bergembira atas segala penderitaan yang kualami demi kamu. Melalui penderitaan jasmani yang kualami itu, aku menggenapkan penderitaan yang masih harus dialami oleh Almasih demi tubuhnya, yaitu jemaah. Aku dijadikan seorang abdi bagi jemaah karena Allah mengamanatkan kepadaku tugas demi kepentinganmu, yaitu supaya aku mengajarkan firman Allah sepenuhnya. Firman itu merupakan rahasia yang tersembunyi bagi semua orang dari zaman ke zaman. Tetapi sekarang Allah menyatakannya kepada umatnya. Kepada mereka itu, Allah hendak memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu bagi segala bangsa. Rahasia itu ialah Almasih ada di dalam kamu. Itu berarti bahwa kamu mempunyai pengharapan untuk memperoleh kemuliaan. Almasih itulah yang kami beritakan kepada setiap orang. Kami menasihati dan mengajar mereka dengan seluruh kemampuan akal budi kami, supaya kami dapat mempersembahkan mereka kepada Allah sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Almasih. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan seluruh kekuatan yang diberikan Tuhan kepadaku dan yang giat bekerja di dalam diriku. Kolose pasal 2. Aku ingin memberitahukan kepadamu bagaimana kerasnya aku berjuang untuk kamu dan untuk orang-orang di Laodikia, serta untuk semua orang yang belum mengenal aku secara pribadi. Hal itu kulakukan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka menjadi kaya dalam pengertian akan kebenaran dan menjadi sungguh-sungguh yakin. Dengan demikian, mereka akan mengetahui rahasia Allah, yaitu Almasih itu sendiri. Pada Almasih itulah tersimpan segala hikmah dan pengetahuan yang berharga dari Allah. Aku mengatakan demikian supaya kamu jangan tertipu oleh bujukan-bujukan siapapun. Karena sekalipun aku jauh dari kamu secara jasmani, secara rohani aku menyertai kamu. Aku gembira melihat kamu hidup dengan tertib serta teguh beriman kepada Almasih. Kamu telah menerima Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi. Karena itu, hendaklah kamu tetap hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia, dan bangunlah hidupmu dengan Dia sebagai dasarnya. Hendaklah kamu juga tetap teguh dalam imanmu, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu selalu penuh dengan rasa syukur. Jagalah baik-baik, supaya jangan seorang pun menawan kamu dengan tipu daya filsafatnya yang kosong dan tak berguna. Filsafat seperti itu berasal dari adat istiadat turun-temurun yang diajarkan manusia, serta dari ruh-ruh di alam semesta, bukan dari Almasih. Sebab di dalam Almasih secara jasmani berdiam keilahian yang sempurna. Kamu pun telah dijadikan sempurna di dalam Dia. Dialah kepala segala pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia, kamu telah dikitan, bukan dengan kitan yang dilakukan oleh manusia, melainkan dengan kitan yang dilakukan oleh Almasih, yaitu dengan menanggalkan tabiat manusia yang berdosa dari dirimu. Karena ketika kamu dipermandikan, kamu dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dan di dalam permandian itu pun kamu turut dibangkitkan bersama-sama dengan Dia oleh kuasa Allah. Hal itu terjadi karena kamu beriman kepada kuasa Allah yang membangkitkan Almasih dari antara orang mati. Kamu juga dahulu mati karena dosa-dosamu
dan karena kamu adalah orang-orang yang tidak dikitan secara jasmani. Namun, kamu dihidupkan kembali oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskan surat utang dengan segala ketentuan hukumnya yang menekan dan mengancam kita. Ia meniadakan surat itu dengan memakukannya pada kayu salib. Pada salib itu, Al-Masih membuat segala ruh yang berkuasa serta memerintah menjadi tidak berdaya, dan secara terang-terangan mempermalukan mereka dalam kemenangannya. Oleh sebab itu, jangan biarkan orang menghakimimu dalam masalah makanan, minuman, hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semua itu hanya merupakan bayang-bayang dari hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan wujud yang sesungguhnya ialah Al-Masih. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh siapapun yang seolah-olah merendahkan diri dan yang menyembah malaikat. Orang seperti itu berpegang teguh pada penglihatan-penglihatannya dan tanpa alasan menyombongkan dirinya dengan pikiran-pikirannya yang duniawi. Ia tidak berpegang teguh pada kepala, yang memberi makanan kepada seluruh tubuh dan yang menghubungkan seluruh tubuh itu menjadi satu dengan sendi-sendi serta urat-urat. Melalui kepala itu pula, seluruh tubuh bertumbuh seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kamu telah mati bersama Al-Masih dan telah dibebaskan dari ruh-ruh dunia yang berkuasa. Karena itu, mengapa kamu harus hidup seolah-olah kamu milik dunia ini dan tunduk pada bermacam-macam peraturan seperti jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini? Semua itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang akan lenyap setelah dipakai, dan hanya menurut hukum-hukum serta ajaran manusia. Memang peraturan-peraturan itu nampaknya sangat bijaksana, disertai ibadah yang dibuat sendiri, yaitu merendahkan diri dan menyiksa diri. Akan tetapi, semua itu tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Kolose pasal 3. Oleh sebab itu, jika kamu telah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Al-Masih, berusahalah untuk mendapatkan hal-hal yang ilahi. Di tempat Al-Masih ada, bertahta di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang ilahi, jangan hal-hal yang duniawi, karena kamu telah mati dan sekarang hidupmu terselubung bersama Al-Masih di dalam Allah. Apabila Al-Masih yang adalah hidup kita menampakkan dirinya kelak, kamu pun akan ditampakkan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Oleh sebab itu, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan untuk melakukan hal-hal yang zalim, dan keserakahan yang sesungguhnya sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Dahulu kamu pun melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di bawah kekuasaannya. Tetapi sekarang buanglah semua itu, seperti amarah, geram, dendam, dan fitnah. Jangan lagi keluar perkataan kotor dari mulutmu. Janganlah berbohong seorang terhadap yang lain, karena kamu telah menanggalkan dirimu yang lama dengan segala kelakuannya. Kamu telah mengenakan dirimu yang baru, yang masih terus-menerus diperbarui menurut citra Allah, penciptanya, supaya kamu mengenalnya dengan sempurna. Dalam hal ini, tidak ada lagi perbedaan antara orang bukan Israel dan orang Israel, antara orang berkitan dan tidak berkitan, antara orang barbar dan orang Skit, antara hamba dan orang merdeka. Tetapi sebaliknya, Al-Masih adalah segala-galanya dan di dalam semuanya. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah dipilih,
disucikan dan dikasihi oleh Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan ketahanan menderita. Sabarlah seorang terhadap yang lain, dan saling mengampuni jika yang seorang merasa bahwa yang lain bersalah. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus saling mengampuni. Di atas semua itu, kenakanlah kasih. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sentosa dari Al-Masih memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi anggota dari satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Al-Masih tinggal di dalam dirimu dengan berlimpah-limpah. Ajarlah dan nasihatilah satu sama lain sebijaksana mungkin. Nyanyikanlah zabur, puji-pujian, dan nyanyian-nyanyian rohani bagi Allah dengan hati yang bersyukur. Apapun yang kamu katakan atau perbuat, lakukanlah semua itu dalam nama Isa, junjungan kita yang ilahi, sambil bersyukur melalui Dia kepada Sang Bapa kita, Allah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, karena demikianlah seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan sakiti hatinya. Hai anak-anak, turutilah perintah ibu bapakmu dalam segala hal, karena demikianlah seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang percaya, dan hal itu menyenangkan hati Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya mereka tidak menjadi putus asa. Hai hamba-hamba, turutilah perintah Tuanmu di dunia ini dalam segala sesuatu. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan ikhlas dan takut kepada Tuhan. Apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan, kamu akan menerima pahala yang ditentukan bagimu sebagai upah, karena Al-Masih, junjungan kita yang ilahi, adalah Tuanmu dan kamu hambanya. Orang yang berbuat salah akan mendapat balasan yang sama dengan kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang muka. Kolose pasal 4. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan benar terhadap hamba-hambamu, sebab ingatlah bahwa kamu pun mempunyai seorang Tuan, yaitu Dia yang di surga. Hendaklah kamu tetap tekun berdoa, sambil berjaga-jaga dan mengucap syukur dalam doamu itu. Sementara itu, berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka bagi kami pintu untuk memberitakan firman-Nya mengenai Al-Masih, yaitu firman yang selama ini merupakan rahasia, dan yang untuk itu aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menerangkannya dengan jelas, sebagaimana seharusnya. Bersikaplah bijaksana terhadap orang luar, dan gunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Hendaklah kata-katamu selalu menyenangkan dan menarik, dan hendaklah kamu tahu bagaimana memberi jawaban kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepadamu oleh saudara kita yang kita kasihi, yaitu Tikhikus. Ia adalah seorang abdi umat yang terpercaya dan temanku dalam mengabdi kepada Tuhan. Itu sebabnya aku mengutus dia kepadamu, supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia dapat menghiburmu. Bersama-sama dengan dia, kuutus juga saudara kita yang kita kasihi dan yang terpercaya, yaitu Onesimus. Ia pun salah seorang dari antara kamu. Keduanya akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Aristarkus, temanku sepenjara, dan juga Markus, saudara sepupu Barnabas, mengirim salam kepadamu. Mengenai dia, kamu sudah menerima petunjuk.
Jadi, apabila ia datang, sambutlah dia. Terimalah juga salam dari Yusak yang disebut Yustus. Dari antara semua orang percaya yang memegang peraturan Khitan, hanya mereka itulah yang bekerja sama dengan aku untuk kerajaan Allah. Mereka telah menjadi penghiburan bagiku. Epafras, yang adalah salah seorang dari antara kamu, juga mengirim salam kepadamu. Ia adalah hamba Isa Almasih yang selalu dengan sungguh-sungguh mendoakan kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang percaya yang dewasa dan betul-betul yakin serta taat dalam melaksanakan semua yang Allah kehendaki. Aku dapat memberikan kesaksian mengenai dia bahwa ia bekerja keras untuk kamu dan untuk orang-orang yang ada di Laodikia serta Hierapolis. Lukas, tabib yang kita kasihi itu, dan juga Demas mengirim salam kepadamu. Sampaikanlah salamku kepada saudara-saudara di Laodikia dan kepada Nimfa serta jemaah di rumahnya. Setelah surat ini dibacakan di antara kamu, bacakanlah juga hendaknya di antara jemaah di Laodikia. Sedangkan surat untuk jemaah di Laodikia hendaknya dibacakan pula di antara kamu. Sampaikanlah pesanku ini kepada Arkipus. Ingatlah baik-baik bahwa engkau harus melaksanakan tugas yang kau terima dari Tuhan. Salam dari aku, Paul. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah bahwa aku sedang dipenjarakan. Anugerah Allah menyertai kamu.